Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Patutlah kiranya kita senantiasa selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling utama, nikmat yang paling agung, nikmat yang tiada taranya adalah nikmat iman dan takwa, yang disebut dengan nikmatul kubro, nikmat yang teragung terbesar. Oleh sebab itu, setiap khatib Jumat menyampaikan khutbahnya senantiasa khatib berpesan, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya dan maksudnya adalah, mari kita terus bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan iman dan takwa kita. Kita bawa iman dan takwa kita di mana saja kita berada. Kita bawa iman dan takwa kita dalam kondisi bagaimanapun, dan mudah-mudahan iman dan takwa itu mampu mengantarkan akhir hayat kita semuanya diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, kami akan menyampaikan tema tutur kata yang baik dan aliran pahala. Dari judul ini kita ambil dalam kajian surat Asy-Syu'ara ayat 83-84, yang mana ayat tersebut adalah merupakan permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang selalu kita sebut namanya dalam setiap sholat, Nabi yang selalu diabadikan oleh Allah dalam peristiwa Idul Kurban, peristiwa ibadah haji, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa tersebut? Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ayat itu menjelaskan bahwa doa yang pertama dilantunkan oleh Nabi Ibrahim adalah, ya Allah, berikanlah kami ilmu pengetahuan, bukan sekedar ilmu pengetahuan untuk
mencerdaskan akal, pikiran, dan otak, tetapi ilmu pengetahuan yang mampu membersihkan hati kita. Ilmu pengetahuan ya Allah berikan kepada kami ilmu pengetahuan yang mampu mendekatkan diri kita kepada Panjenengan ya Allah. Ilmu pengetahuan yang mampu membedakan kebaikan dan keburukan ya Allah. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, minta agar senantiasa diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan otaknya, mencerdaskan hatinya, mencerdaskan perilakunya, dalam tutur katanya, hidupnya senantiasa teriring kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah terus mencari ilmu, terus mencari ilmu tanpa pernah berhenti. Utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari kandungan ibunda kita masing-masing, orang tua kita yang memberikan ilmu, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Mencari ilmu bukan hanya di bangku kuliah, sekolah, pesantren, tetapi mencari ilmu lewat majelis taklim, pengajian, khutbah Jumat maupun apa saja. Kita tidak boleh berhenti mencari ilmu, khususnya ilmu yang mampu mengantarkan diri kita dekat dengan Allah, ilmu yang mengantarkan diri kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada pepatah yang mengatakan, man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad minallahi ta'ala illa huda. Siapa saja yang bertambah ilmu pengetahuannya, bertambah kecerdasannya, bertambah strata pendidikannya di masyarakatnya, walam yazdad hudan, tetapi tidak bertambah petunjuknya dari Allah, tidak bertambah kesolehannya, tidak bertambah ibadahnya, tidak bertambah bersihnya hatinya, lam yazdad hudan illa minallahi ta'ala illa hudan, tidak bertambah itu semuanya kecuali hudan, jauh dirinya dari Allah, walaupun ilmunya banyak, jauh dari Allah, walaupun memiliki jabatan yang tinggi, selama dirinya tidak dekat dengan Allah, tidak senantiasa melakukan kebaikan, hablum minallah hablum minannas, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang pertama. Doa Nabi Ibrahim yang kedua adalah wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah, kumpulkanlah kepada kami ya Allah, bersamakanlah kepada kami ya Allah bersama orang-orang yang soleh saat ini ya Allah, kapan saja ya Allah, di mana saja ya Allah, bahkan sampai akhir hayat kami. Kumpulkan kami, bersamakan kami, sertai kami bersama orang-orang yang soleh ya Allah. Insya Allah kesolehan mereka senantiasa memberkahi orang-orang yang belum soleh. Kesolehan orang yang bersama dengan kita akan mendapatkan dampak positif doa-doa beliau, keilmuan beliau, kecintaan dan kedekatan beliau. Orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah, setidaknya kita mendapatkan keberkahan. Karena itu sering-seringlah kumpul bersama orang-orang yang soleh, sering-seringlah kumpul bersama para ulama kiai, sering-seringlah kumpul bersama orang-orang yang jujur, sering-seringlah kumpul bersama orang-orang yang baik. Maka kebaikan itu, kesolehan itu senantiasa memberkahi kita semuanya. Baginda Rasul mencontoh, bertemanlah
dekatkanlah dirimu bersama orang yang jual minyak wangi. Sebagai gambaran bahwa sesungguhnya ketika kita dekat dengan orang penjual minyak wangi, maka bau semerbak wangi menyertai kita. Ketika kita tidak mampu beli minyak wangi, maka setidaknya kita mendapatkan bau yang semerbak wangi. Tetapi Rasulullah menggambarkan contoh yang lainnya. Jangan mendekati orang yang pandai besi, bukan orangnya tapi pekerjaannya. Mengapa wahai Rasulullah? Karena orang yang pandai besi adalah membawa banyak virus, asapnya luar biasa. Karena itu mereka bekerja pakai masker, pakai tutup mata, apalagi kalau kena tangan dan lain sebagainya, pengaman tangan dan lain sebagainya. Maka jangan mendekati orang yang menjadi pandai besi, karena engkau akan terbawa hal yang negatif, baik asapnya, apinya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau meledak alat yang dipakainya atau tabungnya, itu juga akan membahayakan kepada kita. Siapa saja yang kumpul bersama orang-orang yang baik pasti akan terbawa kebaikannya pula. Wa alhiqni bisalihin, doa yang terakhir adalah waj'al li lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikanlah tutur kata mereka ya Allah ketika kami sudah kembali ke hadirat-Mu, ketika kami sudah berada di alam barzah. Jadikanlah orang-orang yang hidup itu menceritakan kebaikan kami ya Allah. Jadikanlah mereka menceritakan perjuangan kami ya Allah. Jadikanlah orang-orang yang hidup yang menjadi saksi kami ya Allah. Ketika dulu kami hidup, dulu membangun masjid bersama mereka, dulu berjuang di TPI bersama mereka, dulu gemar bersedekah bersama mereka, dulu menyantuni anak yatim bersama mereka. Orang-orang yang telah menanamkan amal kebaikan itu apabila sudah meninggal dunia kembali ke alam barzah, maka saksi-saksi orang yang hidup ini menjadi saksi dan akan menceritakan kebaikan-kebaikan mereka yang sudah meninggal dunia. Apabila orang yang hidup menceritakan kebaikan-kebaikan si mayit, orang yang telah meninggal dunia, maka jalan surga terbentang luas bagi orang tersebut. Sebaliknya, naudzubillah misyarridal, apabila ada orang yang menanamkan kejelekan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Siapa saja yang pernah memprakarsai, menjadi pemula, melakukan amal kebaikan, maka kebaikan itu walaupun mereka telah meninggal dunia, maka kebaikan itu diteruskan oleh generasi berikutnya, diteruskan oleh generasi berikutnya sampai akhir hayat, bahkan sampai hari kiamat. Maka kebaikan itu akan mendatangkan pahala. Begitu pula apabila ada orang memprakarsai keburukan, adanya minuman keras mereka, adanya judi prakarsanya mereka, adanya komplotan pencuri motor dan lain sebagainya, hal-hal yang negatif mereka yang prakarsainya. Maka mereka walaupun sudah di alam barzah dan generasi berikutnya melanjutkan keburukan itu, maka wisrun dosa terus mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Oleh sebab itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam detik-detik mendekati akhir hayatnya, beliau pun berdoa, Allahumma alhiqni birrafiqil a'la, Allahumma alhiqni birrafiqil a'la, Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, walaupun nyawa kula ini ya Allah tinggal mendekati, dekat sekali nyawa kula berdetilar ini ya Allah, pertemukan kula ya Allah dengan orang-orang yang baik, dengan
dengan sahabat-sahabat yang baik, dengan para pejuang yang baik, dengan orang-orang yang ikhlas berjuang. Ya Allah, pertemukan kami bersama mereka. Ya Allah, mereka bersama kami, kami bersama mereka. Mereka calon penghuni surga, kita semuanya calon penghuni surga. Maka baginda Rasul pun berdoa ketika akhir hayatnya, mendekati akhir hayatnya, minta dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur. Yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Kelak di hari akhir nanti, di padang mahsyar nanti, manusia dikumpulkan bersama pencintanya. Kalau cinta kepada Rasulullah, kalau cinta kepada para ulama, kalau cinta kepada orang yang soleh, kalau cinta kepada orang yang berbuat baik, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka, bersama beliau, bahkan dikumpulkan di mana? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah doa singkat Nabi Ibrahim. Yang pertama, minta diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan lahiriah batiniah. Yang kedua, minta kepada Allah agar senantiasa kumpul bersama orang-orang yang soleh, dan minta agar ketika akhir hayatnya sudah di alam barzah, minta kepada Allah agar manusia-manusia yang masih hidup di dunia menjadi saksi, menceritakan kebaikan-kebaikannya, menceritakan perjuangannya, yang itu yang akan menerangkan, menerangikan, menyinari, meluaskan kubur-kubur mereka. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang berilmu, orang yang bersama orang yang soleh. Dan mudah-mudahan kapan kita dipanggil oleh Allah, kapan saja kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, sepeninggal kita ketika di alam barzah. Mudah-mudahan sahabat kita, hadirin taulan kita, tetangga kita, saudara sesama muslim mukmin semuanya, mudah-mudahan menciptakan kebaikan kita yang akan mendatangkan balasan kebaikan pula, balasan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan